Bahkan di ayat selanjutnya nanti ada kutiba alaikumul qisas. Ya. Tapi qisas ini untuk beberapa orang dianggap sebagai sesuatu yang melanggar HAM. Ya. Makanya Allah tegaskan kalau qisas itu adalah justru mempertahankan kehidupan. Qisas itu justru mempertahankan kelestarian. Supaya apa? Ada kapok, ada ketegasan, ada keadilan gitu ya. Justru walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Bagi kamu itu justru qisasnya. Sekarang ini kita jangan teracuni. Lebih ekstrim teman-teman atau ustadz-ustadz sejawat saya bilang HAM itu kan jelas-jelas memang untuk merusak tatanan syariat. Gak pernah HAM itu pro kepada syariat. Coba sebutkan. Ada? Gak ada. Kira-kira yang justru merugikan, menguntungkan untuk pihak-pihak tertentu baru bicara HAM. Bahkan hampir-hampir dulu pernah soal azan gitu ya. Melanggar HAM, ini sana. Ini bukan hal-hal yang provokatif, tapi memang faktanya seperti itu. Gitu. Hamba sahaya dengan hamba sahaya. Wal untha bil untha. Ya, walaupun ini ayatnya sudah ternasakh. Ada namanya nasakh, ada mansuh. Ternasakh itu artinya apa ya? Ada perbaikan. Yang ini sebenarnya kalau orang-orang tertentu atau orang liberal bilang ada ayat yang direvisi. Ya, ada Al-Quran itu nggak ada istilah revisi. Cuman saat itu menurut asbabun nuzulnya ada tahapan-tahapan seperti ayat-ayat Homer kan. Pertama nggak langsung secara mutlak diharamkan, dijauhi dulu seperti itu. Contoh itu yang nasakh. Kalau yang mansukh itu berarti dihapuskan dalam arti justru untuk kebaikan manusia. Tahapan-tahapannya supaya nggak kaget, supaya ada adaptasi dan seterusnya. Ini makanya sekarang itu ada bahasan-bahasan tentang nasakh mansukh itu seolah-olah untuk melemahkan Al-Quran. Tidak ada. Kitab Al-Quran nggak ada istilah kayak misalnya di yang lain ada revisi, ada pembaharuan, nggak ada. Bukan seperti itu maksudnya. Makanya ngajinya jangan setengah-setengah. Ya gitu. Gitu. Nah, nanti ada ayat yang berbunyi bahwa kalau tadi harus sesuai dengan al-hurru bil hurri wal untha bil untha, nanti ada ayat yang mengatakan yang penting jiwa dengan jiwa, ya, yang penting dibalasnya dengan nyawa. Itu pun dari sebuah islah dulu, perdamaian yang harus dilakukan. Kalau penempuhan jalan perdamaian tidak terjadi, maka an-nafsu bin nafsi wal aina bil aini. Dalam ayat lain, ya, as-sinnu bis sin. Jadi kalau pernah dipukul tanggal gigi, balik pukul. Makanya dalam istilah syariat maupun hukum positif, kekerasan fisik itu dihukumi lebih rendah ya dibandingkan kekerasan non fisik, pembulian, fitnah. Ya. Nah, dalam hukum positif misalnya yang saya tahu, memukul orang itu kira-kira berapa Pak? Kalau nggak salah 2 bulan penjara. Tapi kalau membuli, body shaming, itu jangan sembarangan. Dasar lu hitam misalnya, maaf. Hitam lu, bagol gitu ya. Bopak karena misalnya giginya ada yang retak. Itu bisa dipenjarakan 2 tahun kurang lebih. Jadi ternyata dalam ya bersesuaian antara hukum positif yang berlaku di negara kita dengan hukum syariat itu bersesuaian, gitu ya. Kemudian faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'u bil ma'ruf. Tapi kalau ternyata dalam menempuh islah itu ada kemaafan dari pihak saudara ahli waris, maka ya kemudian boleh berislah ya atau membayar diat. Membayar denda. Ya, membayar denda. Makanya kalau kita, ini pun saya menurut cerita kawan-kawan dan teman-teman ya, kalau di Saudi itu kalau ada kisos ya nggak sembarangan, bahkan langkah per langkahnya itu ada maknanya.
Jadi enggak langsung gerbek aja, jebret, langsung dieksekusi, enggak. Ya, dari mulai mediasi, berislah gitu ya. Jadi kalau ada yang mencela hukum qisas itu karena memang ketidakpahaman dan tidak mengerti. Sampai algojoknya melangkah itu nungguin apa? Nungguin pihak keluarganya masih membukakan kesempatan untuk memaafkan enggak sama si terdakwa itu. Itu ada prosesnya. Kita kadang orang Islam sendiri, umat kita sendiri nggak ngerti, taunya kejam, melanggar hak asasi, barbar. Aduh, ini kan kekeliruan yang sangat mendasar, ya seperti itu. Famani tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Akan tetapi kalau setelah itu berislah tapi juga melanggar hal-hal yang sudah ditetapkan dan disyariatkan, disepakati, maka dia itu yang akan mendapatkan azab yang pedih. Ya. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Jadi dalam rangka menegakkan hukum-hukum kehidupan, mempertahankan kelestarian supaya tidak ada yang terzolimi, orang membunuh juga takut, ya berbuat zalim takut, maka harus adanya qisas tadi. Ya, harusnya ada qisas tadi. Makanya sekarang orang naudzubillah ya, memang sudah akhir zaman, hampir tiap hari di berita ada terjadi pembunuhan. Bahkan ya naudzubillah sampai dari anak ke orang tua. Gara-gara HP orang tuanya dibunuh. Gara-gara nggak dibeliin motor, kakek atau neneknya dihabisi nyawanya. Tetangga gara-gara cuma pagar rumah, naudzubillah. Ya ini udah bukan rahasia lah, kita tahu bersama. Gitu. Ngebunuh juga paling berapa tahun penjara atau seumur hidup, ya nggak apa-apa lah. Ya ada yang itu kasus ramai hilang gitu kan. Ramai hilang gitu. Dapat remisi. Ya hukuman ketuk palunya sih katanya harusnya hukuman mati, tapi ternyata di foto tiba-tiba dia muncul masih hidup. Nah, akibat dari kelemahan penegakan hukum tersebut, aturan-aturan juga yang kurang, ya kurang memihak kepada keadilan, ya jadi terus-menerus akan digampangin gitu. Nyawa itu jadi murah sekali. Padahal membunuh satu orang seolah-olah membunuh seisi dunia dalam kehidupan ini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, kita jadikan pelajaran bahwa syariat-syariat itu ada aturannya, dan semua untuk menjadikan orang itu beruntung, bertakwa, supaya kita itu lurus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujungnya tadi salah satu yang menarik adalah orang bertakwa itu akan beruntung. Ya. Dia ada cerita banyak, dia nggak punya asuransi kesehatan. Tapi karena dia takwa, anaknya sehat semua, jarang ke rumah sakit, kurang harta tapi tersekolahkan dengan baik, terdidik dengan baik, dapat pekerjaan yang berkah, yang baik, yang thayyib gitu. Itu kenapa? Bekal takwa itu baru di dunia. Terlebih nanti di akhirat. Seperti itu.